Banyak yang masih belum paham gitu. Jadi masih banyak yang bilang, wah deh itu kan lu enak udah banyak duit makanya bisa ngomong invest. Nah, sedangkan gue duitnya belum ada, apa yang mau diinvest gitu. Nah sebenarnya kebalik banget mindsetnya. Jadi mindset yang benar itu adalah ketika kita belum punya duit itu adalah bukti bahwa kita belum invest. Sebenarnya sesimpel itu. Jadi ketika Anda menunggu punya uang dulu baru Anda invest, ya Anda nggak akan pernah punya uang karena Anda nggak punya uang karena Anda nggak invest. Sesimpel itu. Kenapa saya sekarang punya uang? Karena saya invest. Karena saya setiap ada income saya sisihkan, lalu saya belikan aset yang menghasilkan passive income, menghasilkan cash flow. Karena gini deh, kalau kita bilang kita nggak punya duit, kita nggak punya uang buat beli aset, bener nggak sih? Sekarang kita lihat. Kalau misalnya saya ngomongin kalau invest tuh harus beli properti yang harganya miliaran, iya bener, nggak semua orang mungkin punya. Tapi kalau misalnya udah di angka 10 juta, di angka 6 juta, mestinya sih semua orang punya ya. Karena gini, nggak mungkin banget kita seumur hidup nggak pernah spending uang di atas jutaan tuh kayak nggak mungkin banget. Dan kalaupun Anda nggak punya, ya mungkin orang tua Anda atau siapa teman Anda pun mestinya ada gitu loh, yang bisa membantu Anda seperti itu. Jadi saya nggak bilang Anda ngutang ya buat invest. Invest adalah sebenarnya dipakai untuk uang dingin. Anda harusnya pakai uang dingin buat invest. Jangan pakai uang operasional atau uang kebutuhan hidup sehari-hari Anda pakai invest. Mendingan jangan. Cuman kalau misalnya Anda selalu mengatakan bahwa saya nggak punya, ya terjadilah adanya seperti itu. Lalu kalau kita lihat yang lebih kecil lagi misalnya, sekarang kalau mau investasi saham itu murah banget. Hanya dengan 100.000 juga udah bisa kok. Murah banget. Sekarang tuh jauh lebih murah. Kalau Anda memulai bisnis, sekarang bandinginnya gini deh. Kalau Anda mau memulai bisnis, itu puluhan juta pasti keluar. Dan memerlukan waktu Anda yang sangat banyak. Anda harus pantengin semua dari A sampai Z, ngurus marketing, ngurus stok barangnya, ngurus izinnya, gudangnya, dan lain-lain. Nah, cuman kalau kita udah bicara yang namanya software trading autopilot, itu kan sebenarnya udah jauh lebih murah. Jauh lebih murah dan benar-benar pure Anda dapat passive income. Jadi itu bisa jadi salah satu alternatif juga dibandingkan misalnya Anda harus invest di properti yang Anda harus keluar sekian miliar dulu, harus cari penyewa dulu, harus dibisnisin dulu seperti itu. Jadi sebenarnya ketika orang mengatakan mereka belum punya modal, itu saya sebenarnya bukannya lebih kepada pertama kasihan jelas, yang kedua saya berpikir bagaimana caranya bisa mengedukasi sebenarnya, karena nggak ada pilihan, karena kita udah nggak punya pilihan. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan gaji aja buat hidup, ini susah banget. Kenaikan gaji berapa sih setahun? 10% kalau perusahaannya baik. Kalau perusahaan yang kalau misalnya Anda dianggap tidak berprestasi, dianggap biasa-biasa aja, ya bisa jadi Anda malah nggak naik gaji sama sekali seperti itu. Dan inflasi sekian persen loh setiap tahun sekian persen inflasi. Jadi kalau misalnya Anda tidak memiliki satu yang namanya passive income, tidak memiliki aset yang menghasilkan passive income yang kenaikannya sekian persen, ya itu akan menjadi masalah besar bagi Anda secara finansial. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan tabungan, bunga tabungan tuh hanya 2%, 3%, itu pun masih kena pajak bunga 20%. Jadi kalau misalnya Anda hanya bergantung pada tabungan, oke, di atas kertas aman ya, padahal sebenarnya nggak ada yang bisa jamin 100% safe juga sih, nggak ada yang bisa jamin 100% aman juga. Jadi Anda harus coba cari yang lain gitu, harus berani berinvestasi, please harus berani.